dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Biaya retribusi pemakaman digratiskan pemerintah Kota Padang. Gelapkan uang majikan, seorang karyawan diciduk polisi. Pesona air terjun Lubuk Gadang, kepingin surga yang tersembunyi di pesisir selatan. Berakhir sudah pelarian Irwanto selama 1 bulan lebih. Karyawan grosir kebutuhan harian di Pariaman ditangkap polisi Pariaman di sebuah bengkel motor di Kecamatan Kepahyang, Bengkulu. Tersangka yang bekerja seperti biasa, tak menyangka kedatangan polisi untuk menangkapnya. Polisi langsung membawanya ke Pariaman untuk diperiksa. Penangkapan ini dilakukan setelah pemilik grosir kebutuhan harian melaporkan penggelapan uang setoran sebesar 55 juta rupiah yang dilakukan tersangka. Polisi yang menyelidiki akhirnya mengetahui keberadaan tersangka yang kabur ke Bengkulu. Dalam keterangannya, polisi menyita barang bukti berupa peralatan untuk berjualan sate yang dibeli tersangka dari hasil uang yang dicuri dari majikannya itu. Rencananya, tersangka akan membuka usaha berjualan sate di Bengkulu. Menurut pengakuan dari tersangka, korban pengen sekali untuk berdikari, menjual berusaha sendiri. Dan juga untuk keterangannya, korban yang merupakan majikannya agak sedikit pelik seperti itu. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara berdasarkan pasal 374 Junto 372 KUHP tentang penggelapan dengan pemberatan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Di tengah hijau dan aslinya alam Kampung Langgai, Nagari Gantiang Mudia Utara Surantih, pesisir selatan, terdapat sebuah keajaiban alam yang memukau, yakni air terjun Lubuk Gadang. Keindahannya begitu memukau, sehingga layak disebut kepingan surga yang tersembunyi. Airnya sejuk dan jernih. Suasana alamnya yang masih sangat asri menjadikan lokasi ini sebagai tempat ideal untuk melepaskan beban pikiran dan menenangkan diri dari kepenatan rutinitas. Udara segar dan kicau burung menciptakan kedamaian di tempat ini. Untuk mencapai lokasi air terjun Lubuk Gadang, pengunjung membutuhkan waktu sekitar 30 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan motor dari permukiman warga terdekat. Meskipun membutuhkan sedikit perjuangan, namun setiap detik perjalanan akan terbayar lunas setelah sampai di tujuan. Sesampainya di lokasi ini, mata dan telinga pengunjung akan segera dimanjakan dengan pemandangan air terjun yang memukau, serta suasana alam yang begitu damai dan tenang. Sebenarnya itu sudah sejak lama, cuman ini berupa keunikan yang tersembunyi. Jadi pada kesempatan ini sehingga dapat kita membuktikan dengan mata kepala kita. Namun sayang, objek wisata alam yang sangat menawan ini belum digarap secara maksimal oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Menuju air terjun hanya bisa dilakukan dengan mengendarai sepeda motor. Itu pun harus menggunakan sepeda motor khusus dan pengendaranya pun memiliki keahlian. Kampung Langgai memang memiliki keindahan alam bak surga yang tersembunyi. Salah satunya adalah air terjun Lubuk Gadang
yang berada tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Kita harus menempuh perjalanan yang melelahkan sekitar setengah jam untuk sampai di lokasi ini. Namun setelah tiba di sini, semua rasa lelah kita akan hilang dan mata kita akan dimanjakan dengan keindahan air terjunnya. Dan lokasi ini sangat cocok bagi para pecinta alam. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Diam. 10 warga yang diduga melakukan aksi premanisme ditangkap tim gabungan dari Polres 50 Kota pada Senin dini hari. Mereka memalak sopir ataupun pengendara yang melintas di jalur Sumatera Barat menuju Riau, tepatnya di Nagari Mangilang, Kecamatan Pangkalan Kota Baru 50 Kota. Penangkapan ini dilakukan setelah aksi mereka dengan modus pengaturan lalu lintas menyebar di media sosial. Pengemudi yang melewati jalan itu resah dengan aksi warga ini. Mereka mendokumentasikannya, kemudian menyebarkan di media sosial. Mereka ditangkap polisi saat mengatur jalan dan diduga meminta uang kepada pengemudi yang melintas. Mereka yang ditangkap ini sebagian besar merupakan warga setempat. Dari pemeriksaan yang dilakukan, 7 pelaku diketahui positif mengonsumsi sabu-sabu. Bahkan 1 dari 7 orang itu merupakan DPO kasus narkoba. Selain menangkap para pelaku, tim gabungan juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, uang hasil pungutan liar dan peralatan yang digunakan. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan uang ratusan ribu rupiah dalam 1 hari dari kegiatan meminta uang kepada pengguna jalan yang melewati jalan tersebut. Uang yang terkumpul, mereka bagi bersama. Ini modusnya ini meminta di jalanan pada kendaraan yang lalu lalang dengan jalan yang terban yang dilaksanakan buka tutup. Nah, jadi di sana mereka minta sumbangan. Tapi karena masyarakat ada yang merasa dirugikan, maka masyarakat juga melaporkan. Ke-10 pelaku yang ditangkap ini selanjutnya akan diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Puluhan nasabah yang menjadi korban arisan bodong mendatangi Mapolres Payakumbuh pada Senin siang. Mereka menuntut kejelasan hukum dan meminta pelakunya segera ditahan atas kerugian yang ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Dengan membawa spanduk protes, para korban menyuarakan kekecewaan karena laporan mereka yang telah berjalan selama 4 bulan belum juga diproses tuntas oleh polisi. Mereka sempat memaksa masuk ke Mapolres karena tak kunjung mendapat jawaban dari Kapolres yang saat itu dikabarkan tidak berada di tempat. Modus Suci Erliani, sang pelaku, adalah menawari korbannya untuk ikut arisan secara daring. Mereka yang menyetor banyak akan mendapat pengembalian melebihi jumlah yang ditentukan. Namun faktanya, jangankan keuntungan, uang nasabahnya pun banyak yang tidak kembali. Awalnya lancar gitu, tapi akhir-akhirnya enggak. Ternyata korbannya lebih dari 63 orang. Berarti sempat menerima. Sempat menerima. Di awal-awal. Dengan pasangan. Disuruh ikut lagi akan dibayarkan gitu. Banyak yang kena, banyak. Terhitung udah 1,6 M. Belum berapa orang lagi yang melapor. Iya. Karena banyak di berapa orang yang sudah melapor? 39, 40. Apanya? Yang kena 1,6 tuh? Ada 48 orang. 48 orang baru. Membernya banyak. Itu modusnya kayak gimana? Katanya kan arisan online. Ya. Menanggapi tuntutan korban arisan bodong itu, Kasat Reskrim Polres Payakumbuh, AKP Wiko Satria Afdal menegaskan jika kasus itu masih dalam proses tahap penyelidikan untuk menentukan unsur pidana atau perdata. Untuk laporan pengaduannya sudah kami terima, namun proses yang berjalan sekarang masih dalam proses penyelidikan. Nah, sehingga kami membutuhkan waktu untuk menerangkan dulu perkara-perkaranya ini yang diadukan, sehingga kami tingkatkan nanti apakah ini merupakan pidana
atau merupakan perdata gitu. Kalau untuk yang diadukan udah pernah kita panggil, namun proses masih berjalan hingga saat ini. Para korban berharap polisi segera menindaklanjuti kasus ini sesegera mungkin, agar tidak terkesan polisi sengaja mengulur-ulurnya. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.